Saking takutnya kalau saya naik di NU itu sampai kayak begitu itu. Suara-suara sumbang tentang diri saya itu. Kalau lagi ngerti lek kula dituduh ngono-ngono. Enggak usah tak buka di sini, tapi ya, itulah fitnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus harusnya siapapun juga enggak perlu takut saya itu nyalon apa enggak. Bagi orang yang enggak ingin Marzuki naik, mboten perlu nyebar fitnah-fitnah. Pastikan saja Marzuki enggak diberi undangan hadir muktamar, selesai. Kalau enggak diundang, enggak mau syarat undangan, enggak bisa masuk. Nah kalau enggak bisa masuk, ya enggak bisa ikut dong, namanya enggak masuk, enggak bisa berproses. Ya, apa sih kok wedi-wedi lek kula nyalon? Jika kula lek gampang, wis gak jadi pengurus, gak diundang kan, mari. Nggih. Nggih. Lalu syaratnya harus punya sertifikat MK. Dan sampai sekarang, saya meskipun lulus MK, itu belum diberi sertifikat. Jadi untuk jika saya gampang, sertifikat enggak diberikan, ya selesai sudah. Oh, jamaah rahmakumullah, ada peristiwa beberapa jamaah haji karena ketahuan ikut mensponsori haji ilegal, akhirnya ketangkep, otomatis dideportasi nggak bisa haji. Terus itu penyelesaiannya bagaimana? Orang dari Jeddah sampun berpakaian ihram, niat ihram di Mekah atau sebelum nyampe Mekah ketangkep polisi dan harus pulang. Cara bertahallulnya, dia membayar dam di tempat, lalu setelah membayar dam di tempat, dia boleh tahallul cukur, terus dia enggak jadi haji, di penjara lalu pulang. Nah, beberapa jamaah enggak ngerti, ketangkep polisi langsung tanpa bayar dam, tanpa cukur tahallul, terus proses pulang. Kalau tanpa bayar dam, tanpa tahallul, maka dia nyampe rumah, statusnya masih ihram. Karena statusnya masih ihram, maka ya enggak boleh kumpul bojo wong seihram. Enggak boleh gawe celana wong masih ihram. Enggak boleh ngethoki kuku, potong rambut, enggak boleh wangi-wangi wong masih ihram. Nah, caranya bagaimana? Harus membayar dam, mungkin dititipkan travel atau KPIH untuk disampaikan ke sana. Paling harganya 4 juta, seharga kambing gede nih. Terus cukur, lalu membayar denda, membayar fidyah karena belum tahallul kok pakai celana, membayar denda. Mohon barangkali ada keluarganya yang begitu, penyelesaiannya kayak begitu. Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kula piyambak mboten setuju haji yang tidak resmi. Untuk bisa terlaksananya haji dengan baik, pemerintah Saudi sebagai penyelenggaranya
itu mengeluarkan dana triliunan untuk memfasilitasi jamaah. Masang zam-zam, distribusi zam-zam untuk dikonsumsi jamaah haji. Lalu keamanan, lalu bikin ratusan ribu tenda di Arafah, di Mina, dan segala macamnya. Nah, haji itu kalau resmi, kan ada yang namanya biaya visa haji. Taruhlah visa haji itu 4 juta. Selama dia melaksanakan haji, dia menikmati fasilitas itu, karpet baru, suasana keamanan, angkutan bis yang gratis, zam-zam, boleh menginap di tenda, lalu langsung makan. Itu semua bagian dari biaya haji. Nah, uang haji ilegal, berarti enggak membayar visa haji, harusnya dia enggak bisa ikut menikmati fasilitas. Paham nggih? Kalau dia juga terima nasi kotak padahal enggak membayar, itu sejatinya mengambil haknya orang lain. Kalau dia ikut berteduh di tenda-tenda, akhirnya yang haji bayar resmi enggak dapat tempat. Itu namanya gosop miliknya orang lain. Paham nggih? Jadi menurut saya, kalau ingin mabrur, ya haji yang resmi. Karena syaratnya mabrur itu sangunya halal. Ketika Anda haji ilegal, lalu memakai haknya orang lain, berarti sangumu enggak halal. Paham? Kanjeng Nabi dawuh, lek ana wong haji sangune halal, lalu mengucap labbaik Allahumma labbaik, Gusti Allah menjawab labbaik wa sa'daik. Cara terjemahane, sendika Gusti dawuh saya penuhi panggilanmu. Gusti Allah jawab, selamat datang, kau terima sowanmu, aku terima sowanmu, kan. Tapi lek haji sangune haram, ngucap labbaik Allahumma labbaik, Gusti Allah jawab la labbaik wala sa'daik. Ngoten niku hadis. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu haji atau umroh. Jawab pangeran, gak labaikan, gak sowan-sowanan wis. Sangumu haram, bekalmu haram. Mohon jamaah-jamaah sabilillah atau yang mungkin dengar ini lewat YouTube, hindari haji yang tidak legal. Atau namanya haji ilegal. Dan nyuwun sewu kepada pemerintah, kepada Saudi, kepada aparat, ya mohon jangan main-main memainkan ngotak-ngatik daftar antri misalnya. Ojo antri kesuwen, itu yang menyebabkan orang cari jalan lain dan iso budal. Termasuk tawaran haji ilegal. Atau adanya aparat Saudi yang kena disogok ternyata. Beres wis, gak usah resmi. Engko rial. Kalau itu aparat Saudi masih mangsah disogok, akhirnya haji ilegal juga tetap ada. Ya, jamaah jangan haji ilegal, tapi mohon aparat, baik Indonesia atau sana, jangan bikin sistem atau bikin ribet proses yang sehingga orang sehingga telaten malah menerima tawaran haji ilegal.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Garwa kula punyai menyaksikan langsung betapa haji resmi yang bayar itu dirugikan. Jadi ketika sampai tenda di Mina, tenda itu sudah terisi. Padahal dalam daftarnya itu tendanya kloter sekian Malang. Tapi nyatanya sudah terisi. Dan kalau nggak bisa ngisi tenda, karena di Mina itu minimal 2 hari, yang nggak masuk tenda otomatis nggak dapat nasi kotak. Jadi dolim sangat ya. Ojo sampai haji ilegal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi repotnya ngene ku wau. Krana aparate mereka mangsah disogok. Haji ilegal jalan mawon. Ya repot nggih kadang apa aparate butuh bayaran maneh apa piye mereka niku. Polisi nih. Terus ada yang sampai jadi korban. Misalnya ini jalan dari Madinah menuju Mekah. Di sini ada checkpoint pemeriksaan. Mereka ini kendaraan yang bawa haji ilegal ini kumandap teng mriki. Terus jamaah ini turun lewat sampingnya gunung. Berkilo-kilo kadang ya bingung barang, terus ono sing mati dehidrasi, kepanasan, ngelak. Harapannya nanti setelah melaku berkilo-kilo, mereka sudah sekian kilo setelah checkpoint, ketemu motor ini kumain, terus numpak maneh. Nah, cara-cara ngoten niku dahulu saged, sakniki mboten saged. CCTV di mana-mana. Dan kalaupun sakit pun bahaya karena panas terus ngelak banget nih wau. Lalu barangkali ada derek jenengan sing haji dipun pesen kalau tawaf ojo nyedek-nyedek apalagi mepet tembok Ka'bah. Mengapa? Di cedek tembok Ka'bah itu mbiyen enek pondasi. Pondasine Ka'bah. Nah, khawatir kalau nyedek Ka'bah dia tawafe di atas pondasi. Tawaf itu di luar mengelilingi Ka'bah, bukan berdiri di atas pondasinya Ka'bah. Makanya kiai-kiai sing ngerti fikih mboten purun tawaf mepet-mepet niku. Jarak rada ado 2 meter napa-napa ngoten niku. Biar tidak di dalam pondasi. Paham mboten niki? Terus lek mepet-mepet biasa kalian nemek-nemek Ka'bah. Nah Ka'bah ini wangi. Kiswah ini wangi nemen. Kalau zaman ikhram sambil nempel-nempel wangi, kena fidyah, kena dendo, gaya wangi. Aman WA lek enten koncone pesene Marzuki tawaf ojo nyedek-nyedek nemen neng Ka'bah. Ya. Dijaraki 2 meter, 3 meter ini aman. Kalau biasa kalau jamaah nggih ambil jarak bisa 5 meter bar. Lebih aman. Saderenge kula terus nih, mungkin enten pertanyaan. Masalah haji, masalah lain-lain monggo. Enten kula lanjut. Soal membeli sapi kurban. Karena syarat sahnya sapi kurban itu minimal umur 2 tahun.
Sementara sapi limusin Brahman itu 20 bulan wis gede. Tapi segede apapun wong durung umur 2 tahun ya durung sah. Jadi kalau bisa jamaah ngerti betul membedakan sapi iki wis tuwek apa durung. Sing paling eco sampean tuku nangane petani, peternak langsung. Dan dia amanah nginjogo salat. Berarti enggak wani ngapusi. Sampean openi pirang wulan. Enjing wau napa-napa enten tamu niku ngopeni sapi itu tumbas pedet sapian. Saking ngawi tamu niki. Sapian itu umur sekitar 4 bulan. Diopeni setahun setengah 18 bulan. Niku pun gede. Pun sakit pajeng 30 lebih. Lek beline bibit niku pas. Padahal umur tasik 22 wulan. Kurang rong wulan lha ngoten lho. Gedene kaya ngono tibake dereng sah damel kurban. Mila kedah ngertos. Mau peni pira? Tak peni 20 wulan ya. Biyen tukune 4 bulan. Oh berarti 2 tahun oke. Khususnya sapi yang gede, sapi limusin. Nah sapi Bali, sapi apa? Madura, terus sapi Sumbawa, sing pokonge putih-putih niku umur 4 tahun ya dereng gede banget ya. Sing penting sungune dawa, insyaallah wis sah, wis umur 2 tahun lebih. Kembali ke masalah haji badal. Saman pengen bayar wong ngajak nih bapakmu sing wis itu. Ternyata yang paling aman niku nek saged njaluk tulung kiai-kiai Indonesia piyambak. Kan satu kloter niku ada ketua kloter, ada pembimbing, ada petugas kesehatan. Barangkali sing bimbing niku kiai wis haji bolak-balik. Jaluken Mbah Yai nyuwun ridhone haji niki jenengan niataken kangge bapak kula asmane fulan. Mengke pas ngelampahi nawaitul hajja wa ahramtu bihi an fulan bapake fulan fardhon lillahi taala. Nyan ingsun ihram haji ngikramaken ngajakaken fulan bapake si fulan fardhon lillahi taala. Terus kepada mukimin teng mriko nyangoni, kepada kiai yang mestine budal gawe kaji awake dhewe, tapi mau jaluk kaji kangge bapakmu tentu ya sama nyangoni. Niku lek cara kula paling aman jaluk amanah titip dengene kiai sing budal, sing wis haji bolak-balik. Karena kasusnya njaluk tulung mukimin teng mriko, niku mukimin satu bisa nerima wong loro telu. Ya ora kenek lho. Padahal harusnya wong siji ngajekne wong siji. Jenenge wong golek dhuwit, Mas. 5 diterima kabeh, dirangkep ya gak iso. Paham nggih? Meskipun mulai diwai sertifikat, tetap kita enggak bisa jamin
mending diniati kiaimu dhewe meskipun pulang tanpa bawa sertifikat itu lebih nyata. Paham ya? Terus nek budal dhewe ya larang. Sama nus tahu haji. Oleh daftar haji malih 5 tahun lagi. Nunggu malih 20 tahun maneh. Iso-iso 20 tahun. Zaman saiki mari mulai haji umur 45. Iso daftar umur 50. Mari ngono nunggu 20 atau 20 tahun. Ngajak nih bapakmu lagi umur 75 bisa. Sowe. Nenek haji yang ndang budal, haji plus, regane larang mas, 250. Iso budal 10 tahun 5 tahun. Nah, sing paling eco golek kiai, ketua rombongan atau pembimbing KPIH yang wis haji pula balik, apunten kiai kangge jenengan 40 juta. Ini wis malah enak langsung budal murah meriah. Budal dhewe yang ngenteni 20 tahun luweh. Budal haji plus iso 10 tahun regane yo 250 juta. Jaluk tulung bolo kono enggak dijamin amanah. Paham? Enten pertanyaan? Monggo letang kelet, monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula terusaken masalah kurban. Beberapa yang mungkin dulu belum selesai. Terus pundi menawi kan korban niku saene teng kampunge. Ya. Sampeyan duwe bojo loro. Neng Blimbing karo neng Gadang. Korbane saene teng Blimbing napa teng Gadang? Pertanyaannya, keluargamu di mana? Sami kiai. Teng mriki enten mbok tuwek, mriku enten mbok nom. Lebih sering di mana? Kula nggih sami. Mriki patang dino, mriko ya patang dino. Bermasyarakatnya lebih banyak di mana? Lah niku lebih kathah teng Blimbing, wong kula dadi ketua jamaah tahlil teng Blimbing. Dadi tahlilane nggih teng Blimbing. Jumatane nggih lebih sering teng Blimbing. Nah, wong koyo ngenten iki lek iso mbeleh wedhus loro kene kono. Kalaupun harus milih wedhus semu siji, yang dipilih Blimbing karena dia bergaulnya lebih banyak dengan masyarakat Blimbing. Dan bisa jadi zaman mantu pun sing buuh ya wong Blimbing dudu wong Gadang. Umpamane sing Gadang mbok nom iku siri. Ya. Lalu selanjutnya info yang masuk ke saya. Sampun kula share teng grup Densus barang sebagainya. Bahwa peristiwa padi pencabulan itu ada indikasi sangat kuat bukan NU. Dan juga bukan kiai.
mohon yang membuat berita apa-apa jangan sangkut pautkan dengan NU atau kiai. Kalau tukang suwuk, iya. Tukang suwuk. Tapi kiai ini kudu ngalim tenan, biyen mondok neng di bertahun-tahun, gurune sapa, dina-dina penggaweane ngemulang santri, bimbing umat ngisi pengajian pundi-pundi, di waktu senggang membaca kitab atau ngarang. Kuwi jenenge kiai tenan. Kalau itu enggak dilakukan, ya jenenge duduk kiai. Makanya ketika ditangkap aparat, ditakoni, jenengmu sapa? Kan nyebut ya. Namamu siapa? Kiai sapa? Jawab ya Mbak, saya bukan kiai. Nah, kalau duduk kiai ngelakoni ngono kuwi, lalu netizen atau siapa nulis kiai mencabuli, niku nyun sewu ngelek-ngelek jenenge kiai, menjatuhkan nama kiai. Ujung-ujungnya membuat umat gak percaya nang kiai, bahaya. Ngoten. Paham nggih? Lalu ada rutinan maulid di Padi itu. Maulid yang dibaca bukan maulid yang biasanya diwaca di pondok-pondok. Dan yang pondok-pondok ini maca berjanji tibaan, burdan, ngoten niku. Dan niku rutinan teng mriku. Maulid yang dibaca bukan yang biasa dibaca di kalangan NU. Itu maulid yang biasa dibaca oleh kelompok lain di luar Nahdlatul Ulama. Lalu nama majelis hadrohnya itu juga nama-nama yang asing bagi NU, tapi nama itu biasa familiar di kalangan non NU. Lalu yang diundang dalam acara maulid itu juga bukan orang NU. Sehingga kasus Pati itu pastikan bukan NU dan bukan kiai. Kemudian di Mesuji, Lampung Utara, ada 2 peristiwa. Yang satu itu ternyata karena persaingan antar nyun sewu, antar dukun, tukang suwuk. Tapi pemberitaannya kiai pencabulan. Nah, kadang konco-konco gawe berita yo ngawur. Tukang suwuk elek ngarani kiai. Ya ta? Kebo ya diarani kiai apa? Kiai Slamet, repot ya. Ojo sembarang-barang diarani kiai. Terus itu ternyata kasusnya nikah siri. Lalu ada LSM juga jadi rame. Terus kula dikirimi keterangan resmi dari konco kiai PCNU Mesuji, itu bukan NU, sama sekali enggak terdaftar dalam RMI Nahdlatul Ulama. Satu bukan kiai, namun tukang suwuk. Apa tukang suwuk? Terus itu rame karena persaingan. Ya. Terus nikah siri karo bendaharane ngono. Sing sitok nggawa LSM rame. Ingin menjatuhkan pesaingnya mawon. Tapi terus yang diserang NU-nya, institusi kekiaiannya, pesantrennya, padahal dia bukan layaknya pesantren ada diniyah,
ada sorogan, ya dah, mboten ngoten niku. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu yang di Jawa Barat sama sekali bukan NU. Bisa dilihat dari dandanannya, namanya di NU itu hampir enggak ada. Pesantren Al-Furqan ini hampir enggak ada. Enek pesantren Umar bin Khattab hampir enggak ada. Paling lek enggak jeneng tokoh ya tokoh Jawa. Pesantren Sunan Kalijogo ngoten niku. Jadi yang di Jawa Barat mbuh pesantren mboten yang jelas bukan NU. Lalu kira-kira setengah tahun yang lalu di Kalbar beritanya pencabulan kiai. Kalau ngebel mereka enten Gus Fahmi keturunan ngundang lagi mriki. Biyen ngundang kula. Niku ternyata wong Kristen mualaf. Masuk Islam. Terus ndamel bimbel. Pemberitaannya kiai ngelakoni padahal niku pemilik bimbel sanes kiai. Mohon-mohon ojo nyerang NU ketika NU mboten salah. Dan warga NU ojo gampang katut-katut. Sama di framing ikut katut framing penggiringan opini. Sama harus nembelani NU tambah melok ngilok-ngilok nih NU. Padahal saya ngelakoni karena hubungannya karo NU. Terus bolo-bolo NU, kayak apapun posisimu, meskipun kayak saya sudah dihentikan dari kepengurusan NU, dia tetap komitmen loyal kepada NU. Ojo mung gara-gara diberhentikannya wis ngamuk ke NU-NU-an, nyerang NU. Ini rumah kita, ojo diobong. Lek mau obong, sing ngobong ya omah-omahmu. Dewe sing kobong iman-iman. Mboten nate kula nyerang napa PCNU mana, PWNU mana nggih, mboten nate. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dahulu pun dangu kasus teng Kasembon nek mboten lepat. Niku pondok alumni Lirboyo hafid Quran. Tapi ada pihak yang mungkin enggak senang menfitnah. Terus kiai melakukan bla bla bla. Dihobong kali masyarakat. Ditangani polisi sampai teng pengadilan negeri Kepanjen. Kebetulan hakimnya enggak salah Sekar dereke Bunyi Hasyim mungkin. Kalau enggak salah. Nggih, secara hukum enggak terbukti. Enggak melakukan, enggak apa, akhirnya divonis bebas. Tapi bagi penfitnah, divonis bebas, dia kalah di pengadilan itu enggak masalah. Yang penting masyarakat wis benci pondok, itu aja. Bahaya dengan ini. Yang penting pondok wis ditutup, wis dibakar. Perkara kami kalah di pengadilan, kamu menang bebas, gak urus. Yang penting pondokmu wis bubar. Dan menjelaskan kepada umat bahwa dia bukan pelakunya itu ya sulitnya. Butuh waktu lama. Warga NU ojo gampang katut-katut ya. Lalu Mbayen Malang mungkin 15 tahun yang lalu juga enten kasus Muntolib
Eling. Awal-awal pondok kiai ini dari mencabuli santri kasus Muntolim. Ternyata bukan kiai. Nek kiai tenan mondok neng ndi? Ngalim kitab opo. Jadi orang di branding dicap dadi kiai, terus gawe ngerusak institusi pesantren. Lalu Blitar, Undangu mungkin 10 tahunan atau lebih. Itu ketika bupatinya bersama kiai-kiai, sami kali gerakane Wali Kota Surabaya mbiyen Bu sapa? Bu Risma punya program menutup lokalisasi. Bukan tidak manusiawi, kepengen ditata. Biar orang-orang itu hidup normal, berkeluarga, sehat, punya anak. Jenenge punya anak besok lek tua ini ku enek sing ngopeni. Ditutuplah lokalisasi. Salah satu kiai yang ikut mempelopori penutupan itu kena fitnah. Tahu-tahu ada anak perempuan ngomong neng koran, jarene dikonokne karo kiai ini. Dan nggak bisa diproses secara hukum karena hanya teriak tok di koran terus ngilang atau ya berusaha disembunyikan. Gimana proses hukum wong sing bengok iku juga goleki gak ono. Menyidiknya gimana? Terus saksi-saksi siapa? Tapi yang dibidik itu bukan proses hukumnya. Yang penting dengan isu itu pondok bubar. Dan akhirnya saya seringkali ngaji teng Blitar menerangkan iku fitnah. Mboten bener. Mbah Yai iku luwih sepuh. Umur sekitar 70 lebih. Apa ya sik kober nglakoni ngono-ngono iku, Mas. Samane saiki rasakno sing umur swidak 7 bareng. Mosok ngene-ngene iki sik kober ngene. Lah nggih. Sami kali mbiyen Gus Dur ketika calon presiden dituduh kumpul kebo karo Ariati. Gus Dur jawabnya gampang, wong nuduh kok bodong men. Aku iki mlaku kangelen dituntun mripat yo gak roh. Weteng samene gedene. Lah piye lek ku nglakoni. Tapi orang yang penting itu sudah ingin menjatuhkan itu. Hati-hati orang. Dan pola-pola yang ini bisa-bisa suatu saat yang ditarget itu kiai, fulan. Nah warga harus cerdas juga. Ketika yang difitnah itu kayak fulan, yang zaman kenal dia bahkan ikut pengajian dia, bertahun-tahun nggak pernah neko-neko. Zaman juga nggak perlu percaya, gak mungkin dia melakukan itu. Wong kami bersama beliau bertahun-tahun boten ate neko-neko. Sing kita khawatiraken iki satu berita di medsos itu lebih kamu percaya daripada zaman kumpul bertahun-tahun, kan yo aneh. Kulo nembe dari suatu daerah yang di titik itu, di orang itu, seringkali intelijen dan meriku menyampaikan laporan macam-macam. Ternyata informasi dari orang itu tentang diri saya, itu jelek banget. Marzuki ngene, Marzuki ngene, Marzuki ngene.
yang saya sama sekali nggak pernah melakukan itu. Koyok ngenteni fitnah. Jadi orang menjelek-jelekan kita itu Masya Allah. Niki lek jamaah yang kita disabilitas sudah ada 20 tahun loh. Lebih. Dan saya wis ngene iki kelambi yo api-api banget, sarung yo api-api banget. Kalau terus diisukan aneh-aneh, kayak sampean percaya yo luwih aneh maneh. Saking takutnya kalau saya naik di NU itu sampai kayak begitu itu. Suara-suara sumbang tentang diri saya itu. Kalau lagi ngerti lek kula dituduh ngono-ngono. Enggak usah tak buka di sini, tapi ya, itulah fitnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus harusnya siapapun juga enggak perlu takut saya itu nyalon apa enggak. Bagi orang yang enggak ingin Marzuki naik, mboten perlu nyebar fitnah-fitnah. Pastikan saja Marzuki enggak diberi undangan hadir muktamar, selesai. Kalau enggak diundang, enggak mau syarat undangan, enggak bisa masuk. Nah kalau enggak bisa masuk, ya enggak bisa ikut dong, namanya enggak masuk, enggak bisa berproses. Ya, apa sih kok wedi-wedi lek kula nyalon? Jika kula lek gampang, wis gak jadi pengurus, gak diundang kan, mari. Nggih. Nggih. Lalu syaratnya harus punya sertifikat MK. Dan sampai sekarang, saya meskipun lulus MK, itu belum diberi sertifikat. Jadi untuk jika saya gampang, sertifikat nggak diberikan, ya selesai sudah. Betul usah khawatir kali kula ini sampun enjoy kali jamaah-jamaah ini ngopi bareng, mangan weci bareng. Halo, mangan menjes bareng enten wis enak. Terus tipikal kula nggih bukan tipikal nun sewu agresif. Terus ambisius serakah proso kula nggih mboten ngeten iki. 2 kali terpilih di Kota Malang ya karena aklamasi. Mboten perkara kula kampanye ngalur ngidul ngetan ngulon. Gek moro-moro terpilih PWNU Jawa Timur neng Lirboyo ya aklamasi. Mboten perkara kula ngalur ngidul. Aku pilih ya, aku pilih. Mboten ate. Model kula niku cah Blitar. Semblitar desa Karangsono umume bloko suto apa anane. Mosok kula niku kurang bloko suto sih. Ha ngoten. Terus undangu kula matur, kula niku lho mboten dadi pengurus mboten napa-napa. Dilarang jadi pengurus nggih mboten napa-napa. Tapi nyuwun aja difitnah. Aja menyebar kebohongan. Sepisan kangge seminar iku dosa. Besok dihisab. Lek saaken. Mung perkara ingin mencegah fulan supaya enggak jadi dadak nyebar fitnah akhirnya ngadepi hisab berat. Terus nomor loro, kula niku bertahun-tahun nggih mulang ngaji ngeten iki. Nek kula diarani tukang ini,
Terus ono 1-2 murid jamaah santri yang rodok percaya karo fitnah itu. Terus ragu, Marzuki kurang ajar ya Pak. Marzuki kurang ajar. Akhirnya sekian tahun ilmu saking kula niku ambiar kabeh. Dhewe wis gak percaya. Nah sing berarti ilange keyakinan niki. Kangge murid-murid. Paham ya? Terus kula nggih enggak ada santri. Nek kula difitnah macem-macem, sing kula masaken santri alumni. Bagi pihak yang percaya dengan fitnah itu, ketika santri kula ngelamar teng mriku, jadi terima muridnya Marzuki, paling juga beda karo gurune kan ngono. Ya mesakne alumni. Makanya kula suwun, kula dilereni mboten napa-napa. Tapi tolong ojo disebar fitnah macam-macam. Mesakne sampean dhewe sing mitnah. Mesakne jamaah malih mboten mantep. Terus mesakne alumni. Terus nggih anak putu kula piyambak. Mungkin jangan-jangan anak putu kula ngalim hafid Quran. Terus badhe ngedekne pondok napa-napa dicibir. Watasi putune maling dadak. Kan mesakne anak putu ya. Jadi lek kula pengen clear lek-lekan mboten namung masalah kepentingan kula, tapi nggih kepentingan semua sakne niku wae. Paham nggih? Terus kepada siapapun yang mendengar isu miring tentang kula, ojo disebar, langsung aja kula. Lek-lekan. Tabayun. Timbang malah dosa rasan-rasan. Ya. Nah, niku mawon monggo saling jaga, NU ini dijaga, ulama nggih dijaga, awake dhewe-dhewe sak keluarga ya dijaga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jogonen awakmu, anak bojomu dari siksaan api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.